populasi. Dekubitus merupakan masalah kesehatan sekunder yang terjadi sebagai dampak lanjut terhadap masalah kesehatan yang menyebabkan penderita mengalami imobilisasi. Dekubitus dapat terjadi pada semua kelompok usia, tetapi akan menjadi masalah yang khusus bila terjadi pada seorang lanjut usia atau lansia, khususnya terletak pada insiden kejadian yang erat kaitannya dengan imobilisasi. Besar sampel ditetapkan 18 subjek dengan mengacu pada pendapat Gaze sebagaimana dikutip oleh Setiawati tahun 2011 bahwa ukuran minimal sampel untuk penelitian metode eksperimen adalah 15 subjek. Peneliti menggunakan teknik konsekutif sampling dan menetapkan kurun waktu 3 bulan untuk pengambilan sampel, yaitu bulan Mei sampai Juli 2017. Selanjutnya dibacakan oleh Dewi. Baik, selanjutnya yaitu atau intervensi menggunakan desain pra-eksperimen, one group, pretest, sampai post-test design, yaitu dengan melakukan suatu intervensi pada sekelompok responden. Subjek dalam penelitian ini adalah sekelompok lansia yang mengalami imobilisasi di wilayah kerja Puskesmas Karangrejo, Kota Tarakan. Populasi tidak diketahui secara pasti, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-random sampling dengan metode konsekutif sampling. Besar sampel yaitu 18 subjek diperoleh selama 3 bulan. Subjek diberikan intervensi berupa tindakan dekubitus yang dilakukan oleh tim teknis. Instrumen penelitian yaitu berupa lembar observasi untuk membandingkan kondisi kulit sebelum dan sesudah intervensi. Teknik analisis menggunakan uji Wixson. Selanjutnya dibacakan oleh Dwi. Jurnal utama pengaruh tindakan pencegahan terhadap kejadian dekubitus pada lansia imobilisasi. Pada penelitian ini terdapat 7 orang, 38,9% responden mengalami imobilisasi selama 1-2 minggu, dan 5 orang, 27,8% responden mengalami imobilisasi selama 2-3 minggu. Responden dengan imobilisasi terlama berlangsung lebih dari 4 minggu, yaitu sebanyak 1 orang atau 5,6%. Pada penelitian ini, sebagian besar responden memiliki risiko untuk terjadinya dekubitus yang dibuktikan dengan skor Norton 9-13 sebanyak 11 orang atau 61%, dan sebanyak 7 orang 39%. Memiliki risiko sangat tinggi untuk terjadi luka dekubitus dibuktikan dengan skor Norton kurang dari 9. Di antara 7 responden tersebut, bahkan terdapat 3 responden yang sudah mengalami kemerahan hingga lecet, meskipun belum terjadi luka dekubitus. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya dekubitus adalah kelembapan. Jurnal pembanding pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan dekubitus pada keluarga dengan imobilisasi. Hasil penelitian terhadap 19 responden didapatkan responden memiliki perilaku baik sebanyak 5 responden atau 26,3%, perilaku cukup sebanyak 5 responden 26,3%, dan perilaku kurang sebanyak 9 responden 47,4%. Jadi, perilaku keluarga dalam pencegahan dekubitus paling banyak adalah kurang. Adapun perilaku yang seharusnya dilakukan untuk mencegah dekubitus menurut Harnawatia tahun 2008 adalah mengubah posisi pasien sedikitnya 2 jam sekali, menganjurkan masukan cairan dan nutrisi yang tepat dan adekuat karena kerusakan kulit lebih mudah terjadi dan lambat sembuh jika nutrisi pasien buruk, segera membersihkan feses atau urin dari kulit karena bersifat iritatif terhadap kulit, inspeksi daerah dekubitus
yang umum terjadi, laporkan kepada petugas adanya kemerahan dengan segera, jaga agar kulit tetap kering dan dinding tetap kering, serta bebas dari kerutan. Beri perhatian khusus pada daerah-daerah berisiko terjadi dekubitus. Selanjutnya dibacakan oleh Tus. Penelitian melakukan pengkajian faktor risiko secara berkesinambungan selama rentang waktu pemberian intervensi. Hasil pengkajian tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan lebih dini sehingga kerusakan kulit yang mengarah pada keadaan dekubitus dapat dihindarkan. Penelitian ini juga memberi bukti bahwa perawatan kulit yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memperbaiki kondisi kulit yang sudah mengalami proses kerusakan. Selanjutnya aspek yang pertama yaitu diagnosanya. Yang pertama, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang dekubitus. Lalu ada analisa data. Yang pertama yaitu data subjektif. Lama imobilisasi mempengaruhi resiko terjadinya dekubitus. Semakin lama seseorang mengalami imobilisasi, maka resiko dekubitus juga semakin besar. Keluarga mempunyai peran penting dalam pencegahan dekubitus pada lansia, imobilisasi pada tatanan perawatan komunitas. Intervensinya, edukasi pencegahan luka tekan, identifikasi gangguan fisik, persiapan materi, media tentang faktor-faktor penyebab, cara identifikasi dan pencegahan resiko luka tekan di rumah. Anjurkan untuk tetap bergerak sesuai kemampuan. Lalu implementasinya, tindakan pencegahan dekubitus yang dilakukan pada penelitian ini meliputi perubahan posisi tirah baring setiap 2 jam sekali, menjaga kelembapan kulit, menjaga kebersihan tubuh penderita, menggunakan kasur angin, memasak batalan donat anti dekubitus pada bagian tubuh yang menonjol, melakukan latihan room. Data DO-nya berdasarkan usia teridentifikasi lansia berusia 60-70 tahun adalah yang terbanyak mengalami keadaan imobilisasi, yaitu sebanyak 10 responden atau 55,5%. Sedangkan lansia yang berusia 71-80 tahun dan lebih dari 80 tahun terdapat sebanyak 8 responden atau 44,4%. Tingkat pendidikan responden umumnya rendah, dibuktikan dengan hanya didapatkan 2 responden atau 11,1%, dengan tingkat pendidikan SLTA selebihnya terdapat 4 responden atau 22,2% berpendidikan SLTP, 8 responden atau 44,4% berpendidikan SD, dan 4 responden atau 22,2% tidak sekolah atau tidak lulus SD. Implementasi pasif dan melakukan meses ringan. Tabungan dari implementasi pasif dan melakukan meses ringan, penggunaan kasur angin, menghindari lansia dari penggunaan kasur angin dan bantalan donat dimaksudkan untuk menghindarkan lansia dari tekanan dan menjaga postur tubuh untuk meningkatkan rasa nyaman. Pemberian lotion pelembab dimasukkan untuk menjaga kulit dari kekeringan yang dapat mempercepat timbulnya erosi kulit, sekaligus menjaga kelembaban kulit tetap dalam batas normal.